Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Yuk gimana kabarnya? Baik-baik kan? Ketemu lagi di Sekolah Minggu GKI Mojokerto. Bersama saya Kak Ida dan Kak Rini. Yuk kita mulai ya Kak. Ya yuk. Ya, yuk tuh sudah siap semua. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita pujikan selamat pagi Tuhan. Pakai gerakan ya Kak Ida ya? Ya pakai gerakan yuk. Lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, Sudah siap nyanyi, semua pastinya ya Kak Ida ya. Yuk. Terus sudah adik-adik pasti sudah pada sudah pada sarapan mungkin ya Kak Ida ya. Pastinya sudah. Jadi pasti tuh lebih semangat. Iya dan siap semua. Yuk adik-adik, sebelum kita lanjutkan, Kak Rini mau pimpin doa pembukaan. Kita berdoa dulu ya. Kita calling-calling dulu ya Kak ya. Oke. Iya, tuh adik-adik pasti inget tuh nomornya. Berapa nomornya berapa, yuk? 5. Berapa? Ayo ikutin. Ah, ya, ingat, Kak Ida ya. ingat ke 5, 10. Ayo kita berdoa, Kak Rini tunggu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan selalu menyertai kami sepanjang hari. Tuhan, saat ini kami mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dengan kami beribadah saat ini Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, adik-adik yang di rumah, kami percaya Tuhan juga berikan kesehatan, mama papanya juga Tuhan berkati. Biarlah Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan selalu menyertai kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, Kak Rini, Ya. kita ada di sini itu karena penyertaan Tuhan. Betul sekali, Kak Wida. Iya. Yuk kita pujikan Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sudah lumayan ya Kak Ida ya. Iya, Kak.
sekarang kita tiba saatnya untuk firman Tuhan. Oh, iya. Tapi sebelumnya yuk kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, yuk kita baca kitab Sebelumnya. suci dulu yuk. Sudah siap semua Alkitabnya? Diambil yuk, Hitungan kita- kelima, kakak kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk Kak Rini. Ya, kita siapkan ya. Firman Tuhan kali ini diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Sudah ketemu semua? Sudah ada, Dek? Ah. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Sudah ketemu semua kan pastinya? Ya, ayo Kak Rini. Nah, adik-adik, ini kan ayatnya 17 sampai 22. Kak Rini bacanya ayat 21 ya. Nanti adik-adik baca di baca sendiri ya. Ayat 17-nya sampai 22 dibaca sendiri. Kak Rini hanya membacakan ayat 22. Ayat 21, maaf, 21. Ayat 21-nya Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan, Tuhan menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam, Tuhan mendatangkan tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan di siang dan malam hari. Tuh, Amin. berarti daripada penasaran ini Iya, tentang apa ini ya, Kak, ya? ceritanya apa ya? Kok ada tiang api, ada tiang awan. Yuk kita lihat yuk Kak, gimana sih ceritanya melalui film ini? Yuk. Yuk. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun, dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang. Ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya, Musa dan bangsa Israel
berjalan melanjutkan perjalanannya. Tadi sudah melihat semua ya Kak. Ya, ceritanya itu tentang apa ya Kak? Kayaknya sih tadi ceritanya tuh sudah bilang bangsa Israel. Perjalanan itu kayaknya Bu Ida di padang gurun. Lumayan ya Kak Ida ya. Gitu Jauh ya. Perjalanan yang jauh ya. Tapi kayaknya ada yang ada Tuhan itu penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Nih Kak, kalau menurut film tadi yang maknanya yang diambil untuk adik-adik di masa sekarang ini apa ya Kak? Kayak gini Kak Ida ya, kalau kita lihat anak-anak sekarang nih Kak Ida, kebanyakan mereka itu semuanya itu sistemnya cepat saji atau cepat apa ya, lebih praktis lah, nggak mau ribet, nggak mau pusing-pusing. Misalnya nih contoh, adik-adik kepingin ada petugas dari sekolah, gimana caranya ya daripada pusing-pusing nanya-nanya, udahlah searching di internet, lebih gampang kayak gitu. Iya iya, gampang cari jawabannya. Lebih cepat. Terus misalnya besok mau ujian nih Kak Ida. Besok mau ujian, nggak belajar. Ngapain belajar besok aja lah, nyontoh teman-teman. Itu kan praktis juga. Kebanyakan sih seperti itu ya adik-adik ya. Nah kalau kita lihat dari bangsa Israel, mereka perjalanannya itu jauh. Semestinya mereka itu bisa lebih cepat tuh nyampe ke tempat tanah Jalan perjanjian pintas. Tuhan. Ada Iya, jalur jalan pintas pintas. semestinya. Tapi kenapa Tuhan buat mereka muter dulu ke padang gurun, terus ngelewatin laut Teberau, kan lumayan jauh. Iya, Kenapa kayak gitu Kak Ida kalau menurut Kak Ida? Oh, itu mungkin Tuhan sedang menguji iman mereka ya. Tuhan Menguji ingin iman, mengetes tuh mereka sabar apa iya. enggak, kayak gitu. Nah, Iya, adik-adik iya, bisa betul, ngambil betul. dari situ bahwa kita pun apapun yang kita lakukan, kita harus sabar dan tetap nggak boleh sepatah. Iya. Harus tetap semangat maksudnya, jangan putus asa ya. Jadi Itu yang- apapun itu. Kalau kita selalu instan, itu akan membuat adik-adik jadi malas. Iya, nih. betul, Kak Ida. Adik-adik tidak boleh malas, harus selalu mengingat apa yang dikatakan oleh bu guru. Oh ini Oleh orang tua pelajarannya ya, Kak Ida, ya. oleh orang tua juga. Betul-betul Kak. Nah ini Kak, kalau di zamannya bangsa Israel itu tadi yang diceritakan di film tadi ya, itu Iya. kan ada tiang awan, ada tiang api. Nah kalau sekarang ini apa ya Kak, tiang awan, tiang api? Kita ngambil gampang Kak Ida, mungkin kalau bentuk penyertaan Tuhan ya nih ya. Pada waktu kita bangun pagi, kita ngeliat apa sih Kak Ida kalau pagi-pagi? Pagi-pagi Lihat tembok. lihat kamar nih. kamar Keluar sana. nih, Kak Ida Iya. bisa lihat tuh ada matahari yang menyinari kita. Iya, betul, Kak. Itu Iya. juga sebagai bentuk bahwa ada matahari tuh seperti kayak tiang awan gitu. Menyinari kita dari pagi, terus sampai dia terbenam, diganti malamnya ganti apa Kak Ida? Bulan ya. Nah, ada iya. bulan lagi. Kalau malam hari ada bulan. Bulan. Itu salah satu bentuk penyertaan Tuhan dari sepanjang hari, dari pagi mau sampai malam, sampai begitu juga pagi, Tuhan selalu menyertai kita. Bentuknya seperti itu, matahari dan bulan. Sebagai ungkapan syukur kita Kak, bahwa Tuhan sudah menyertai kita, apa yang kita lakukan? Nah, adik-adik Kita kalau- tanya adik-adik yuk. Iya, Nah, biasanya apa apa ya? adik-adik? Ungkapan syukur kita dengan Gampang. cara apa? Yuk. Kayaknya mereka mungkin ya Udah udah jawab tuh Kak. Berdoa. Ada yang bilang berdoa loh, Kak Ida. Haleluya. Betul itu adik-adik. Bisa salah satu contoh bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita. Kita lakukan doa. Pagi hari, bangun pagi. Berarti Ucap untuk- syukur sama Untuk Tuhan. mengawali hari kita dengan berdoa. Berdoa. Mengakhiri hari Mau dengan tidur, berdoa. Betul-betul Jadi, Kak. iya. Adik-adik di sini semuanya, siapa yang rajin berdoa angkat tangan dong. Angkat tangannya Iya ke atas. semuanya Kak. Itu rajin berdoa semuanya. Anak sekolah minggu pintar-pintar kok Kak Ida. Iya, Ceci. Bagus semua. Betul. Yuk. Jadi kita harus terus-terus berdoa ya Kak Ida ya. Dan terus Kak. mengharapkan sama Tuhan. Berarti Tuhan selalu membimbing kita, menyertai kita, memimpin tiap langkah kita. Iya. Yuk Kak, Kita kita nyanyikan pujikan. lagu Iya. ini Yuk, ya. ayo bangkit berdiri semua yuk. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia
itu tadi sudah bilang Tuhan akan menopang kita, nggak biarkan kita jatuh ya Kak Ida ya. Betul. Yuk kita bikin itu aja ya Kak Ida kayaknya ya. Sebelum kita akhiri, kita buat aktivitas dulu. Bikin aktivitas aja deh Kak Ida. Iya. Ya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita membuat aktivitas ya. Kalian pasti sudah disiapkan oleh papa mama. Nih, yuk apa aja ya? Ada apa ini? Ya, ini Kak. Kita siapkan kertas manila, warnanya apa saja boleh. Nih, ukurannya 4 kali 15. Nih, kertas manilanya kali ya. 15, panjangnya 15. Ininya 4 ya. Udah ya. Lalu kertas kado. Nih, ada kertas kado. Kertas kado kan macam-macam ya. Gambarnya kan macam-macam. Kalau enggak punya. Nah, kalau enggak punya boleh kertas lipat. Tapi warnanya yang lain dengan kertas manilanya ya. Oh, nggak boleh sama ya Kak Ida ya. Nggak boleh sama. Ukurannya Ukurannya 3 kali 13. 3 kali 13. Ini ya. 3 kali 13. Oke. Lalu pita. Nih, pita kecil ukurannya 20 cm. 20 cm ya. Kalau enggak ada pita, pakai apa kalau misalnya boleh ada? bola, benang yang besar. Ini benang apa Kak ini? Benang wool kayaknya. Nah, benang yang besar itu loh. Nah, ini juga ukurannya 20 ya. Terus ada lagi. Lalu satu lagi. Nih. Ini yang cantik nih. Love. Nah, bentuk hati, kertasnya dibentuk hati ya. Diameternya 4,5 cm. Segini nih. Kalau nggak ada yang plastik gini, boleh pakai yang kertas manila atau kertas lipat. Warnanya, kalau hati warnanya apa Kak? Merah. Iya, betul. Sudah semua? Terus ini. Jangan lupa lem atau double tipnya disiapkan. Siapkan ya Kak Rini. Kak Rini yang menjelaskan, Bu Ida yang mempraktekkan. Ini caranya ya, sebentar. Pertama-tama ya adik-adik. Kertas manila tadi. Oke, kertas manila disiapkan dulu. Lalu kita lem atau kita tempelkan di kertas manila tadi. Kertas kado tadi yang sudah adik-adik potong tadi ya, ukuran 13. Dilem ya kertas kadonya tadi. Jangan lupa ukuran kertas kadonya 13 kali 3 cm. Oke, sudah dilem, kita tempelkan. Oke, tuh. Jadinya seperti itu setelah dilem. Sudah ditempel. Oke, setelah itu apa Kak Ida? Kita siapkan bentuk hatinya. Yang tadi adik sudah bentuk ya, bentuk hati. Terus kita lem atau pakai double tip, kita tempelkan ya di kertas tadi. Ya, tempelnya di atas ya Kak Ida ya. Biar cantik, biar kelihatan. Terus setelah itu pitanya. Pitanya bagi 2 ya Kak Ida ya. Nah, setelah itu dimasukin di lubangnya adik-adik. Di lubang yang tadi kertas manila tadi. Diikatkan ya berarti ya. Diikatkan pitanya tadi. Seret. Nah, pitanya sudah, kertas manila hatinya sudah. Jadi apa itu ya Kak Ida ya? Coba. Nih, sudah jadi kan? Ini apa ya Kak? Kayaknya sih seperti pembatas Alkitab. Ini biar kita selalu ingat, waduh waktu aku buat ini apa ya ceritanya? Nah, ingat kan penyertaan Tuhan. Tadi yang ada di baca Alkitab di Keluaran, ini bisa jadi pembatasnya ya. Tadi aku baca Keluaran 13 tadi, tinggal versi pembatas ini tadi. Oke. Sudah selesai semua. Mari kita tutup dengan doa ya. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah anak ini. Bimbing kami selalu ya Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa.